mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 3 Universitas Lampung. Pada hari ini, Selasa 1 Desember 2020, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 19 Tunggal Ilir Kabupaten Banyuasin pada kelas 6, tema 5, subtema 3, pembelajaran keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar kebaikan kita pada hari ini kita melupakan. Coba Rayhan pimpin teman-temannya berdoa. Ayolah kawan-kawan, sebelum kita belajar, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dimulai. Terima kasih Rayhan dan semuanya. Nah, siapa yang tidak masuk hari ini, nak? Kemana Rafli? Ya, nanti sampaikan kepada Rafli untuk yang tadi mengikuti pelajaran. Bagaimana kegiatan kalian membaca di perpustakaan tadi? Menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Bagaimana, masih bersemangat semuanya di sini? Bagus sekali. Anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Coba seperti ini namanya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi yang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, semuanya di sini masih bersemangat ya? Kita lakukan terlebih dahulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Apakah kalian semua menyukai aktivitas jajan? Apa yang paling suka kalian beli? Ayo apa? Permen ciki-ciki. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak sih mengamati aktivitas penjual jajanan yang kalian beli itu, yaitu wirausahanya atau hanya menjualkan saja? Penjualnya. Nah, kemudian pernah nggak sih kalian misalnya mengunjungi counter HP servis HP kalian? Pernah tidak? Pernah. Menurut kalian yang membenerin HP kalian itu pemilik toko atau hanya pekerja saja? Pekerja. Kamu tahu nggak pemilik tokonya? Nggak tahu. Seandainya misalnya kamu tahu, kagum nggak kamu kepadanya? Kagum. Nah, kalian pernah nggak sih terpikir untuk menjadi seorang wirausaha? Pernah. Nah, karena itulah hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha ya. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran keempat.
pembelajaran pada hari ini yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya nak, dengan mempelajari wirausaha, kalian bisa saja nanti terinspirasi dari contoh-contoh wirausaha sukses yang kalian simak, sehingga di kemudian hari kalian juga dapat meniru kesuksesan dan menjadi wirausaha sukses selanjutnya. Nah, manfaat dari mempelajari teks formulir itu yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian nanti akan bisa mengisi teks tersebut. Apalagi sekarang mendekati ujian, kalian akan diharuskan mengisi data pada formulir. Jadi diharapkan nanti tidak terjadi kesalahan. Anak-anakku semua, perhatikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang ada di slide PowerPoint di laptop kalian. Nah, anak-anak, indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, menerima keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengikuti sikap toleran dalam keberagaman sosial budaya ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menyimpulkan, menyusun, mensketsa dan mengemas contoh keberagaman wirausaha masyarakat. Kemudian menyimpulkan, menyusun, mengoperasikan dan mengemas jenis teks formulir. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, perhatikan, pertama, melalui membaca, pengamatan serta menjawab pertanyaan, kalian akan dapat menyimpulkan keberagaman wirausaha masyarakat dengan tepat. Kemudian melalui menyimak video inspiratif serta berdiskusi memperhatikan langkah-langkah, kalian akan dapat menyusun satu contoh kegiatan wirausaha secara berkelompok dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian akan dapat mensketsa rencana kreasi wirausaha kalian dalam bentuk peta pikiran yang menarik disertai gambar dan warna dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, kalian akan dapat mengemas usaha impian kalian dengan percaya diri. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati, kalian akan dapat menyimpulkan jenis-jenis teks dengan tepat. Dan yang keenam, melalui kegiatan mengamati formulir ujian nasional, kalian akan dapat menyusun persamaan dan perbedaan formulir ujian nasional dengan formulir yang dipelajari sebelumnya. Kemudian melalui membaca petunjuk, kalian akan dapat mengoperasikan pengisian formulir ujian nasional dengan tepat. Dan yang kedelapan, melalui kegiatan diskusi, kalian akan dapat mengemas hasil pengamatan tentang formulir ujian nasional dengan percaya diri. Anak-anak, sekarang ibu ada teks itu tentang pengusaha mainan sukses. Sebelum kasih nak wirausaha, Mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide. benar sekali. Terima kasih Laila. Jadi wirausaha itu mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif, inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Nah, wirausaha itu tidak harus selalu pedagang. Seperti kata ibu tadi, ada itu pengusaha bidang jasa atau memberi HP. Usaha itu seputar bisnis, kreatif, inovatif, mental positif dan juga ilmu. Nah, sekarang kalian amati teks yang ada di dalam PowerPoint kalian. Raihan, bacakan teksnya. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan dengan Pak Dino. Beliau adalah seorang tokoh wirausaha sukses yang sederhana dan suka berbagi. Kita bisa memulai suatu usaha dengan berbagai keterampilan, hobi dan kreativitas. Makin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Dino suatu hari nanti. Terima kasih Raihan. Setelah kalian membaca dan memahami teks tadi, sekarang kita diskusikan nah pertanyaan yang ada. LKP
kita bahas sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kelompok yang di sana, siapa yang mau jawab? Harus pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Terima kasih Wahab, benar sekali. Jadi kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani harus diperhatikan saat melakukan suatu usaha. Coba saya udara tidak tingkat bersaing usaha dan mental yang kuat. Terima kasih, saya benar sekali. Supaya usaha yang kita buat itu dikenal masyarakat. Coba kelompok ini mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, atau membuka tempat usaha di pusat perbelanjaan. Benar sekali ya. Di saat pandemi seperti ini kan orang jarang keluar rumah ya. Ada lagi salah satu cara kita bisa mempromosikan dagangan kita. Bagaimana caranya? Adalah mempromosikannya di sosial media. Di sosial media, apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Terima kasih Salma, benar sekali. Pak Gino ini membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Mana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausaha? Ada kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. Terima kasih Esther, benar sekali. Ada orang atau pengusaha lain yang sama-sama membuat usaha yang serupa dengan kamu. Bagaimana sih kamu? Berani bersaing dengan cara pintar sekali. Setelah kita menyimpulkan keberagaman wirausaha pada teks cerita tadi, sekarang simak video inspiratif. Kegelisahan saya terhadap pangsa pasar di Indonesia yang mungkin pada saat itu terintimidasi oleh berbagai produk luar. Cendol mewakili Indonesia masuk ke dalam daftar 50 minuman terlezat di dunia. Saya berpikir untuk memodifikasi. Kita mengganti santan dengan susu, lebih modern, lebih sehat, dan saya punya visi misi tersendiri juga tentunya. Indonesia itu adalah negara dengan tingkat konsumsi susu bahkan paling rendah di ASEAN. Hanya 12 liter per kapita per tahun, jauh dari negeri tetangga Singapura, Malaysia yang udah puluhan liter per kapita per tahun. Ingin berkontribusi untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Bisa menjadi raja di negeri sendiri, bisa menjadi produk yang bukan hanya disukai, tapi dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Sekitar 3 tahun, dan alhamdulillah udah ada lebih dari 700 outlet di seluruh Indonesia. Awalnya ya kita berbagai macam strategi kita lakukan. Gimana caranya kita membuat market tuh penasaran. Makanya penamaan menu kita tuh unik-unik. Contohnya kejendol, keju and cendol. Ada sundol bolong, tiramisu pakai cendol boleh dong. Dari mulut ke mulut, strategi pemasaran yang sangat efektif gitu untuk konsumen tuh menjadi sebuah community dengan sebutan Randolisius. Saya pernah menjadi kuli pasir di Gunung Sahut di daerah Cianjur. Sebagai proses belajar lah intinya gitu. Saya membuang jauh-jauh gengsi yang pasti itu, dan saya terus belajar dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya percaya gitu. Saya juga pernah mengamen untuk mengumpulkan modal, butuh 5 juta, sedangkan di rekening cuma ada uang 500.000. Jadi dari situ saya berjuang ngumpulin duit supaya bisa jadi satu outlet dengan cara menyicil. Alhamdulillah, satu hari kita opening, besoknya balik modal. Saya pengen usaha itu tujuannya hanya 2. Yang pertama, saya pengen keluarga saya nggak khawatir besok makan apa. Yang kedua, kalau sakit biaya berobatnya gimana. Usaha itu selalu untuk keluarga. Cara saya memasarkan Randol ini tentunya the power of social media. Membangun sebuah audiens di sosial media. Kalau untuk membuat si cendolnya sebenarnya gampang ya. Yang lumayan rumit itu pembuatan dari bahan baku awal, karena butuh waktu berjam-jam. Setelah bahan baku selesai, langsung kita distribusikan ke beberapa outlet. Setelah di outlet, mereka udah tinggal pakai takaran aja. Kita udah sekitar 20 varian rasa. Udah lebih dari 700 outlet di seluruh Indonesia. Harga bervariasi, tapi range-nya itu sekitar dari 9.000 sampai 15.000 cup, 10.000 cup minimal per harinya ke seluruh outlet di seluruh Indonesia. Harapannya masyarakat bisa tetap cinta sama produk asli Indonesia. Kita sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Lalu kita nanti itu akumulasi dari apa yang kita lakukan kemarin dan hari ini. Jadi jangan pernah berhenti dengan apa yang kita yakini, jangan pernah berhenti berjuang. Kalau sekarang kita melakukan hal benar, hal baik, di depan kita pasti akan mendapatkan yang terbaik. Karena waktu tidak pernah berjalan mundur, maka hidup adalah tentang maju. Tempe
tempe ini banyak potensinya loh. Karena tempe ini unik, akhirnya saya jadiin project kuliah saya. Belajar lagi, mulai buat tempe, akhirnya berhasil. Harus produk yang inovatif. Kebetulan ibuku suka bikin kue kering. Aku coba deh bikin kue kering, tapi basicnya dari tempe. Modal aku bagi 4 ya. Pertama, modal mindset. Yang kedua, modal ilmu. Ketiga, modal networking. Dan yang keempat, baru modal keuangan. Belajar untuk nyari kenalan, networking, pelanggan, benerin sistem, benerin produk, bikin project buat tempe. Nah, itu aku jadikan sebagai ilmu awal. Kemudian kebetulan aku juga anak kulineri, ilmu masaknya juga kepake. Dan sebelumnya aku juga anak sains di SMA. Jadi ketiga hal ini aku jadiin satu untuk membuka usaha ini. Kita harus explore, ketemu banyak orang, menambah perspektif baru. Jadi kita menambah pengalaman orang tersebut untuk kita aplikasikan di usaha kita. Awal untuk usaha itu modal jangan terlalu besar. Kita mulai aja dari yang simple, 5 juta itu beli mesin kedelai dan juga beli kedelai mentah. Kemudian untuk modal awal ini kebetulan aku pinjam orang tua. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita positif aja untuk introspeksi diri dan selalu bersyukur. Untuk upgrade diri, kita bisa perbaikin diri lewat misalnya skill apa yang kita perlu butuhkan. Misalnya public speaking, internet marketing, bikin video konten. Sementara ini tempe Bali baru bisa ditemukan secara online maupun bisa belanja di healthy shop area Bali dan luar Bali. Harap tempe Bali bisa lebih kenal secara luas di domestik, nasional maupun market internasional. 3 pedoman, yaitu 3P. Passion, kita harus sabar. Passion, hasrat, gairah. Kalau kalian lagi down, kalian ingat motivasi awal kalian tuh mau ngapain. Persistent, itu adalah kalau kita lagi jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat lagi. Setelah kita simak video tadi, mari kita analisis keberagaman ekowirausaha yang nampak yang dikonsepsikan terhadap usaha, kegelisahan terhadap pasar yang terintimidasi oleh berbagai produk luar, agar makanan asli Indonesia dapat menjadi raja di negeri sendiri. Mengamen untuk mengumpulkan modal sekitar 5 juta. Terima kasih Santi. Strateginya dia membuat makanan yang unik. Nah, dari makanan berikutnya usaha tempe, kue tempe. Bagaimana latar belakangnya? Melihat banyak potensi dari tempe dan pernah membuat proyek kuliah tentang strategis usaha, introspeksi dan selalu bersyukur, perbaiki diri. Iya, jadi katanya kalau kita jatuh semangat lagi, bangkit lagi, itulah namanya kita bersemangat. Dari cerita itu kita mendapat banyak inspirasi, motivasi, masukan untuk membangun kemajuan pada diri kalian. Kemudian kalian dapat pula menyusun satu contoh kegiatan wirausaha secara berkelompok. Usul kegiatan wirausaha pertama, tentukan jenis usaha impianmu, tentukan target konsumen, tentukan harga jual produk, berdirikan di mana usaha kalian, tentukan strategi pemasaran ya. Silakan susun satu contoh kegiatan wirausaha secara berkelompok. Deskripsikannya seperti video inspiratif yang kita simak. Sudah semua ya menyusun wirausahanya. Lanjutkan ya. Sketsa dari kreasi wirausaha dalam bentuk peta pikiran yang menarik disertai gambar dan warna. Pertama, buat dulu sketsa kreasi wirausaha kalian. Contoh sketsanya ada di slide PowerPoint. Yang bisa menyusun sketsa yang lebih kreatif. Bagaimana kegiatan membuat sketsa kalian? Iya, alhamdulillah. Untuk menyegarkan suasana kita pada hari ini, kita main kuis. Kalian buka linknya dan main disiplin. Iya, disiplin. Nomor apa itu di sana? Kreatif. Lalu apa lagi? Beribadah. Lalu saling mendukung.
alhamdulillah. Iya, bagus. Bagaimana, sudah segar kembali? Nah, hebat, kita mengemas usaha impian kalian dalam bentuk cerita dengan percaya diri. Kami dari kelompok 1, kegiatan wirausaha menghasilkan jasa usaha impian usaha salon. Di daerah lingkungan ini hanya ada salon lalu membangun salon di desa lingkungan khusus ibu-ibu yang begitu menginginkan adanya tempat modal awal yang akan kami olah sekitar 3 juta kain salon di ruangnya. Jadi kami tinggal menambahi alat yang kurang. Kita maju dan berkembang serta banyak yang menggunakan jasa kami. Nanti dulu Putri, kita tunggu dulu tanggapan dari teman-teman kita. Ada yang mau bertanya? Coba kelompok mana yang mau bertanya? Nama saya adalah Selamat, perwakilan dari kelompok 2. Ini bertanya, bekerja di salon kalian. Terima kasih Selamat. Baiklah, kami akan menanggapi pertanyaan tersebut. Tentu saja kami telah menyiapkan tenaga ahli untuk bekerja di salon kami. Kebetulan ibu salah satu anggota kelompok kami yang punya salon. Semua ini akan belajar dan mengambil teladan dari beliau. Mana jawaban dari kelompok kami? Apakah cukup memberi kejelasan? Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Tepuk tangan untuk kelompok Putri. Bagus sekali. Caranya salon. Sekarang kelompoknya Rik. Usaha impian membuat keripik ubi kayu. Target konsumen atau pembeli anak, remaja maupun dewasa. Karena sebenarnya keripik ubi ini sudah sangat dikenal semua orang. Terima kasih Rik. Ada yang mau bertanya? Kelompok mana? Kalian mengatakan target konsumen kalian adalah semua keluarga. Apakah nenek-nenek dan kakek-kakek dapat juga menikmati keripik ubi kalian tersebut? Coba jawab. Baiklah, kami akan menanggapi pertanyaan tersebut ataupun kakek-kakek dengan contoh masih punya gigi atau gigi palsu ya. Pasti akan menyukai dan ketagihan dengan keripik ini. Begitu gurih dan bersama jawaban dari kami. Apakah itu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Rik. Bagus sekali. Latihan pembuatan bubur kacang hijau. Usaha kami ini dilatarkan belakang oleh sukanya kami mengonsumsi bubur kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu makanan yang sangat sehat. Pertanyaan kelompok siapa? Saya Ahmad Mandaya, Iwakilan kelompok 3. Ingin bertanya, apa sih manfaat kacang hijau? Baiklah, kami akan menanggapi pertanyaan tersebut. Hasil pencarian kami di internet, adapun manfaat kacang hijau untuk kesehatan adalah antioksidan, mengurangi kolesterol jahat, mengurangi tekanan darah dan menjaga kesehatan pencernaan. Bagaimana jawaban dari kami? Apakah cukup memberi kejelasan? Itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok saya. Nah, kalian semua sudah bagus sekali dan hebat serta percaya diri mempresentasikan usaha impian kalian agar usaha yang kalian buat tadi dapat berkembang, melakukan pelatihan misalnya dengan mengikuti pendampingan dan pelatihan bisnis dalam program pengembangan wirausaha Bank Indonesia. Awalnya tentu kalian disuruh membuat atau mengisi formulir. Simak formulir apa? Data diri apa? Usaha, ada informasi detail. Begitu pentingnya kita mengetahui cara pengisian teks formulir. Amati berbagai contoh teks formulir berikut.
berdasarkan contoh tersebut, formulir adalah kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. sekali. Beri kesimpulanmu terhadap isi jenis-jenis teks formulir. Coba kelompok ini. Formulir pendaftaran, program, pengembangan wirausaha, berisi informasi, biodata, dan diri dan informasi usaha. PPH, berisi identitas, wajib pihak, serta rincian penghasilan. Di situ kesimpulannya. Kesimpulan, setiap jenis teks formulir terdapat perbedaan pada isinya, disesuaikan dengan tujuan dari formulir tersebut. Sekali, kalian telah menyimpulkan jenis-jenis teks formulir seperti yang kita ketahui. Sebentar lagi kan kita akan melakukan uji. Sudahkah kamu mempersiapkan diri? Alhamdulillah. Apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah? Kita slide-nya tentang LJK, lembar jawaban komputer juga ada. Ini lembar jawaban komputer. Bagi kami satu slide. Kita amati dengan susun persamaan dan perbedaan antara formulir ujian nasional dengan formulir yang kita pelajari sebelumnya. Keduanya sama-sama berisi identitas diri Anda, tangan, dan juga terdapat petunjuk pengisian. Perbedaannya adalah pada pengisian identitas diri LJK. Berbeda adanya nama mata ujian, adanya pilihan ganda untuk Terima kasih, Jamal, tepat sekali. Perhatikan kembali petunjuk pengisian formulir pada LJK berikut. Bagaimana cara pengoperasian formulir ujian nasional? Coba. Ya. operasikan pengisian formulir ujian nasional tersebut dapat dilakukan dengan cara pengisian formulir hanya menggunakan fungsi 2B. Terima kasih, Jumilan, tepat. Setelah berhasil mengoperasikan pengisian formulir ujian nasional itu, amati kembali, nak, diskusikan bersama kelompokmu serta kemaslah hasil pengamatan kelompokmu mengenai formulir ujian nasional tersebut dengan percaya diri. Kamu juga dapat menggunakan smartphone-mu untuk mencari sumber referensi di internet mengenai formulir ujian nasional. Kalian simpulkan dari kelompok kalian. Saya Wahab akan kelompok 3. Formulir isian berupa kertas yang kemudian akan diolah atau dikenali. Terima kasih, Wah. Nama saya Salma, bagian dari kelompok 1. Suara gambar dan Terima kasih, Salma. nama saya Esther Chani, perwakilan dari kelompok 2. Tingkat ketebalannya agar mudah dibaca komputer. Iya, pintar sekali presentasi dari kelompok kalian. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, Ibu, bagaimana ya caranya mengoreksi LJK itu? jawaban yang sudah kalian isi itulah Sandy dan semuanya nanti akan dipindai oleh mesin pemindai. LJK menggunakan pensil 2B supaya terlihat sempurna pada mesin scan. Cantik, bagaimana Sandy? Dari Barbie ya. Ada lagi yang mau bertanya satu lagi? Iya. Mengapa dalam berusaha tidak perlu kreatif? Karena kreatif itu penting. Kita bangun bisa mencari sesuatu yang baru, nak, yang bisa dikenal orang sebagai ciri khas usaha kita. Misalnya tadi dari video inspiratif tadi yang jualan cendol itu nama-nama cendolnya unik-unik, jual keripik tempe aja tapi dibuat jadi kue. Itu unik ya. Bagaimana Ricky, bisa dipahami dari semuanya? Iya, kalau begitu kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini sudah belajar apa tadi? Keberagaman wirausaha masyarakat. Iya, keberagaman wirausaha dalam masyarakat. Musuh sebuah usaha impian. Yang kedua kita tadi mempelajari Dan
formulir. Iya, teks formulir untuk mengukur tercapaian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian kerjakan evaluasi. Nah, setelah kita mengerjakan tadi, coba kelompok ini versi dapat berapa, Bu? Alhamdulillah 100, Bu. 100. Alhamdulillah sama. 1, Bu. Alhamdulillah kalian semua sudah pintar mengerjakan evaluasi dengan baik. Mari kita refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pertama, apa yang membuatmu tertarik dengan pembelajaran pada hari ini? Formulir. Penting apa menurutmu yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Alhamdulillah. Hal apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Formulir. Apa yang belum kamu pahami? Adakah? Apa rencanamu untuk membuatmu lebih paham? Kembali teksnya. Kita pelajari lagi isinya sesuai aja dengan betul. Bagian pelajaran mana yang membuatmu merasa kreatif hari ini? Buat sketsa usaha. Iya. Pada saat kegiatan apakah kamu merasa tampil paling baik? Alhamdulillah. Hal apa yang dapat kamu lakukan dengan yang telah kamu pelajari hari ini? Belajar menjadi Belajar menjadi wirausaha. Iya. Kita dapat mengisi formulir. Nah, kita dapat mengisi formulir untuk kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Para kawan sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Saat selesai. Terima kasih Bapak dan semuanya. Anak-anak, terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Belajar mandiri di rumah, kita selalu bimbingan orang tua, lupa beribadah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak bila berpergian, serta memakai masker, dan jika ada keperluan di rumah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.